Ini kan kurang lebihnya ada undangan dari Pak Luhut untuk diminta datang kalau bilang tidak terkendali. Jadi barangkali judul yang cocok untuk video ini ya Wapres Ma'ruf Amin dipanggil Lord Luhut. Ya, jadi silakan Pak Wapres Amin untuk mendatangi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sampaikan data-datanya. Nanti akan diberikan data balik oleh Pak Luhut untuk menegaskan bahwa negeri ini pandemi COVID-19-nya terkendali. Ini Pak Wapres Amin. Ini datanya. Gitu kali ya. Bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkonfirmasi, yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Ini saya kira hal yang saya ingin sampaikan kepada para kiai, sehingga rumah sakit sekarang sudah tidak menampung. Kekurangan oksigen, tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan. Sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit. Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Ini sebenarnya ini bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi ini. Itu mengenai obat, mengenai oksigen, mengenai rumah sakit, mengenai apalagi yang lain. Saya kira semua tadi kita cover sama Presiden, jadi bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, perintah Presiden, nanti TNI akan, Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden, tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua atau tidak makan, semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Itu ada yang 5 kg dan yang 10 kg. Mengenai vaksin juga demikian, vaksin ini karena jumlah kita vaksin tadinya 31 juta untuk bulan ini, karena ada sumbangan-sumbangan dari berbagai negara jadi 45 juta lebih hanya bulan ini, itu kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota langsung tim akan menyuntikkan di sana. Dan itu saya kira akan bisa mulai berjalan dalam minggu ini. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Jadi Presiden memberikan direktif yang sangat jelas, dan Presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini. Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah dalam sini. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, di tanggal yang sama informasi kita terima pada 12 Juli tampak nyata di depan mata kita. Ada 2 tokoh bangsa di Indonesia yang berbicara berbeda, bertolak belakang. Yang pertama dari Pak Wapres Ma'ruf Amin dan yang kedua dari Lord Luhut.
Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi. Dan kabar ini tersebar di berbagai platform media sosial, bahkan di media mainstream pun bermunculan. Dan kita ambil dari bizlaw.id ya. Judulnya, Wapres Ma'ruf Amin sebut pontang-panting kewalahan soal COVID-19. Luhut bilang semua terkendali. Ada apa dengan pemerintah? Ya, kita simak kabarnya ya. Pemerintah tidak satu suara soal penanganan COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah saat ini kewalahan dalam menyiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wapres Ma'ruf Amin itu sama persis dengan apa yang kita lihat di kiri kanan kita hari ini. Gak sedikit yang kesulitan mencari rumah sakit karena penuh. Bahkan gak 1-2 yang akhirnya meninggal di perjalanan karena gak dapat rumah sakit. Atau yang sudah dapat rumah sakit pun tidak tertangani dengan baik. Diabaikan berjam-jam. Tentu bukan karena keteledoran para nakesnya, tapi karena saking penuhnya dan sibuknya mereka. Dan itu pun yang dialami oleh almarhum Bang Arif, ya, sosiolog kita, pejuang yang terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Beliau pun kan juga menyampaikan ketika vlog di rumah sakit, dia tidak tertangani dengan baik di rumah sakit yang sebelumnya. Tapi menarik apa yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan. Ini kan bertolak belakang 180 derajat. Ada apa dengan pemerintah? Sebelumnya, Ma'ruf meminta masyarakat disiplin mematuhi regulasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemerintah sekarang pontang-panting menyiapkan perawatan, sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Kata dia, saat pertemuan dengan para ulama, tokoh agama Islam, dan kepala daerah secara hibrid di Istana Wakil Presiden di Jakarta, dikutip Antara Senin 12 Juli 2021. Ya begitu, itu jelas nampak di depan mata kepala kita hari ini. Ia menyebutkan tingkat penularan dan keparahan COVID-19 sudah luar biasa. Hal itu terbukti dengan banyaknya masyarakat yang meninggal dunia termasuk tenaga kesehatan. Ya kita doakan ya buat yang meninggal ini, apalagi untuk yang umat muslim. Insya Allah dikategorikan sebagai syahid karena meninggal saat terkena wabah. Ia menyebutkan selain itu banyak rumah sakit tidak mampu menampung pasien karena tingginya keterisian tempat tidur di rumah sakit, khususnya di Jawa dan Bali yang di atas 90%. Ya oke, ke bawahnya ini informasi berupa data yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin yang kita semua sudah ketahui ya, tentang berapa yang sudah terdampak, berapa yang sehat, berapa yang sembuh dan seterusnya. Tapi saya ingin langsung masuk kepada apa yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Luhut mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan. Luhut menampik berbagai anggapan yang menyebutkan kondisi pandemi di tanah air tidak terkendali. Ya, tokoh yang satu ini seringkali menyatakan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Mungkin saking pinternya ya. Jadi, kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali. Ujar Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin 12 Juli kemarin. Nah ini, jadi ini muncul kabar yang sama. Jadi kabar ini muncul di tanggal yang sama, 12 Juli. Bayangkan ya. Pak Ma'ruf Amin bilang pemerintah pontang-panting, Pak Luhut bilang semua terkendali. Ya mungkin kalau dikonfrontir keduanya bisa jadi mencari titik temu yang sama. Iya memang pontang-panting tapi terkendali. Jadi di sini saya kira kita bisa menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa kalau ada yang bilang terkendali, bawa ke sini, bisa datang ke saya tunjukkan ke mukanya. Maka Pak Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah pontang-panting. Ini secara asumsi dasar, secara bahasa kita bisa katakan Pak Ma'ruf Amin bilang kondisi kita tidak terkendali. Maka kalau benar demikian, silakan Pak Ma'ruf Amin datang. Ini kan kurang lebihnya ada undangan dari Pak Luhut untuk diminta datang kalau bilang tidak terkendali. Jadi barangkali judul yang cocok untuk video ini ya
Wapres Ma'ruf Amin dipanggil Lord Luhut. Ya, jadi silakan Pak Wapres Amin untuk mendatangi Pak Luhut Binsar Panjaitan, sampaikan data-datanya. Nanti akan diberikan data balik oleh Pak Luhut untuk menegaskan bahwa negeri ini pandemi COVID-19-nya terkendali. Ini Pak Wapres Amin, ini datanya. Gitu kali ya.